Halo kakak-kakak semua, ketemu lagi dengan saya kali ini dengan materi struktur kontrol perulangan. Mari kita mulai. Pertama, kita perlu untuk mempelajari apa yang disebut dengan perulangan for. Kita bisa melihat di sini bahwa perulangan adalah mekanisme dalam pembuatan program untuk melakukan proses yang sama berulang-ulang. Perulangan yang digunakan untuk jumlah perulangan yang sudah pasti diketahui biasanya menggunakan for. For digunakan jika banyaknya perulangan yang dilakukan sudah pasti. Jadi maksudnya di sini adalah jumlahnya berapa kita sudah tahu dari awal. Maka kita perlu menggunakan for untuk kasus seperti ini. Pertama, kita perlu belajar untuk bagaimana for count up atau hitung dari kecil ke besar. Nah, tata cara penulisan for adalah seperti ini. Ada for, kemudian nama variabel penghitungnya, nilai awal, titik koma, kemudian nama variabel, kemudian operator relasinya, yaitu selama syaratnya seperti apa, kemudian nama variabelnya plus. Artinya, setiap kali putaran, maka isi dari variabel ini akan bertambah 1. Kemudian di dalam for-nya kita bisa menuliskan proses yang akan kita buat. Ini contohnya ya kakak. Kita bisa lihat di sini bahwa variabelnya kita sebut dengan i, kependekan dari iterator atau penghitung. Kita bisa menyebutnya seperti itu. Jadi, for i dimulai dari 0, kemudian syarat dari berputarnya for ini adalah jika i masih lebih kecil dari 10. Dan setiap perputaran i akan ditambah dengan 1. Itu arti dari i plus. Artinya i sekarang sama dengan i yang tadi ditambah 1. Maka dipendekkan dengan i plus. Untuk pertama berjalan, maka yang diperiksa adalah bagian awal dari i dan yang tengah, syarat dari i. Jadi begitu masuk pertama kali, maka i sama dengan 0, kemudian diperiksa apakah 0 lebih kecil dari 10? Iya. Maka masuk ke dalam for-nya, yaitu menuliskan alpro untuk masa depanku yang cemerlang, kemudian menampilkan 0. Kemudian for ini akan berputar. Berputarnya dari sisi plus. Jadi i yang tadi 0 akan menjadi 1 karena ditambah 1. Jadi i sekarang menjadi 1. Kemudian diperiksa apakah i lebih kecil dari 10? Iya, 1 lebih kecil dari 10. Kita masuk lagi, yaitu cout alpro untuk masa depanku yang cemerlang dan menampilkan i yang sekarang isinya 1. Kemudian muter lagi ke atas, i sekarang menjadi 2. Kemudian diperiksa apakah 2 lebih kecil 10? Iya, masih masuk. Maka menampilkan lagi cout alpro untuk masa depanku yang cemerlang, kemudian menampilkan 2. Muter lagi ke atas. Begitu seterusnya sampai syarat yang di tengah sudah tidak dipenuhi lagi. Berarti ketika i sudah mencapai angka 10, maka for ini akan berhenti. Karena 10 tidak lebih kecil dari 10. Syaratnya yang tengah sudah tidak terpenuhi. Disitulah for ini berhenti. Sebelumnya adalah contoh jika kita memasukkan angka 10. Lalu bagaimana kalau perputarannya ingin seperti kemauan dari user? Maka kita bisa membuat seperti ini kakak. Jadi kita membuat variabel n, kemudian kita isi variabel n-nya, kemudian syarat yang di tengahnya bisa kita ubah atau modifikasi. Sehingga syarat yang di tengahnya adalah i lebih kecil sama dengan n.
Maka for ini akan berhenti begitu nilai dari I lebih besar dari N-nya. Coba disimulasikan dengan contoh yang sebelumnya. Jadi misalkan masukannya N adalah 3, maka for ini akan berputar untuk I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, dan kemudian ketika I sama dengan 4, karena sudah lebih besar dari N dan syaratnya tidak masuk lagi, maka for ini berhenti. Contohnya adalah menggunakan for untuk menghitung nilai faktorial dari masukan user. Masih ingat faktorial kan kakak? Jadi faktorial itu misalnya 3 faktorial, hasilnya adalah 3 dikali 2 dikali 1. Jika 4 faktorial, maka hasilnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Seperti itu ya kakak. Ini adalah kode programnya. Jadi, kita masukkan ke dalam variabel akan menghitung faktorial berapa. Kemudian di situ ada for, di mana yang tadi biasanya menggunakan I, kita menggunakan nama kotaknya adalah penghitung. Jadi penghitungnya dimulai dari angka 2. Kenapa? Kemudian hasil faktorialnya sama dengan 1 di awalnya. Karena kalau kita mulai dari 1 dikali 1 hasilnya tetap 1. Jadi tidak perlu dihitung lagi, maka cukup dengan nilai awal dari hasil faktorial. Maka for-nya dimulai dari 2 sampai ke angka faktorial yang diinginkan. Kemudian di dalamnya adalah proses, di mana hasil faktorial sekarang adalah hasil faktorial yang tadi dikali penghitungnya. Ibu, saya belum mengerti. Nanti kita akan coba bahas perputarannya. Lalu ke bawah, hasil faktorialnya ditampilkan. Mari kita coba bahas mengenai kenapa prosesnya bisa seperti itu. Misalkan saja, awalnya isi dari kotak hasil faktorial sama dengan 1. Kemudian masukkan dari user untuk fak berapa atau kotak fak berapa atau faktorial berapa adalah 4. Yang artinya program harus menghitung hasil dari 4 faktorial. Maka putaran pertama ketika penghitung sama dengan 2, hasil faktorial yang masuk yang dalam proses ini adalah masih 1 dari sebelumnya. Nah, ketika dikerjakan prosesnya, berarti hasil faktorial sekarang sama dengan hasil faktorial yang tadi, yaitu 1, dikalikan dengan penghitung, yaitu 2. Maka hasil faktorial sekarang isinya adalah 2. Kemudian putaran kedua, di mana penghitung sama dengan 3. Hasil faktorial dari putaran sebelumnya adalah isinya 2. Maka, melalui prosesnya lagi, hasil faktorial sekarang adalah hasil faktorial yang tadi, yaitu 2, dikalikan dengan penghitung, yaitu 3. Maka, isi dari hasil faktorial sekarang adalah 6. Kemudian masuk ke putaran ketiga, di mana penghitung menjadi 4, dan hasil faktorial dari proses sebelumnya adalah 6. Kemudian, prosesnya hasil faktorial sekarang adalah 6 dari faktorial yang sebelumnya dikali 4, yaitu penghitung. Maka hasilnya 24. Dari proses ini kemudian for-nya berhenti dan didapatkan bahwa hasil faktorial dari 4 adalah 24. Semoga dapat dipahami ya kakak. Contoh yang kedua adalah bagaimana menggambar bintang-bintang dalam satu baris. Di situ ada contohnya, ada 4 buah bintang. Untuk membuat bintang dalam satu baris seperti itu,
Maka kita buat kode programnya seperti ini ya kakak. Pertama minta kepada user mau berapa bintang dalam satu baris. Perhatikan untuk for di warna kode yang hijau. Di situ dimulai dari 1 sampai sebanyak bintang masukan. Jadi kalau misalkan user memasukkan 4, maka for ini akan berputar sebanyak 4 kali. Sehingga ketika di dalamnya prosesnya adalah cout menggambar bintang, maka bintang akan digambar 4 kali ke samping. Kemudian tambahkan enter di bagian bawahnya, sehingga tampilannya adalah seperti contoh yang di atas. Ini menggambar bintang untuk satu baris. Lalu bagaimana jika harus menggambarkan bintang-bintang untuk banyak baris? Kita bisa lihat di sini. Jika masukannya adalah 4, maka baris pertama bintangnya 4. Baris kedua bintangnya 4. Baris ketiga bintangnya juga 4. Baris keempat bintangnya juga 4. Sehingga bintang di sini tidak mengalami perubahan jumlahnya, hanya dikalikan dengan berapa baris. Jadi sebenarnya sama dengan yang ini per barisnya, namun dikalikan berapa baris ke bawah. Maka kita bisa membuat for di dalam for. For pertama untuk menggambar bintang ke samping. For yang kedua untuk mengalihkan gambar bintang ke samping menjadi beberapa baris. Nah, ini kode programnya. Jadi yang hijau adalah untuk menggambar bintang ke samping. Kemudian yang hitam adalah untuk menggambar beberapa baris dari for yang berwarna hijau. Jadi mengulang proses dari menggambar bintang ke samping menjadi beberapa baris. Sehingga perputaran untuk barisnya adalah dari 1 sebanyak masukan user, dan banyaknya bintang ke samping juga dari 1 sampai sebanyak masukan user. Contoh kasus yang berikutnya adalah bagaimana jika bintangnya berubah setiap barisnya. Kita bisa mencoba untuk melihat baris ke-1 bintangnya 1. Baris kedua bintangnya 2. Baris ketiga bintangnya 3. Baris keempat bintangnya 4. Maka kita tinggal mengubah syarat dari menggambar bintang ke sampingnya, di mana menggambar bintang ke samping adalah sama dengan yang menghitung barisnya. Sehingga ini kodenya ya kakak. Jadi di sini jika barisnya 1, maka kolomnya juga berputar sebanyak baris. Jika barisnya 2, maka kolomnya juga berputar sebanyak 2, sama seperti yang ada di isi baris. Kakak bisa lihat ya, kalau putaran pertama baris sama dengan 1, maka bintangnya atau kolom akan berputar dari 1 sampai 1. Jika barisnya 2, maka bintangnya akan berputar dari 1 sampai 2. Jika barisnya 3, maka kolomnya akan berputar dari 1 sampai 3. Begitu seterusnya, sesuai dengan masukan dari usernya. Berikutnya ada lagi yang disebut for countdown, di mana berputar dari nilai yang besar ke nilai yang kecil. Jadi perbedaannya di sini adalah syarat yang di tengah dan bagian belakangnya tidak menggunakan plus-plus, tapi min-min, yang artinya adalah nilai yang tadi dikurangi 1. Seperti itu ya kakak. Jadi sebenarnya sama, hanya kalau yang tadi ditambah, yang sekarang dikurangi.
Contohnya seperti misalkan kalau kita sedang countdown di tahun baru. Jadi misalkan di situ nilai awalnya besar dan syaratnya juga beda tandanya. Jadi I awal adalah 10. Perputaran akan terjadi selama I lebih besar dari 0. Maka jika dia sudah bernilai 0, maka perputarannya akan berhenti. Dan setiap kali berputar, I akan dikurangi 1. Maka hasil dari program ini akan menuliskan hitung 10, 9, 8, hingga I sama dengan 1. Ketika I sudah berisi 0, maka for ini akan berhenti. Dan tampillah cout tet. Begitu ya kakak. Dan ini adalah contoh jika diinginkan hitungannya dari masukan user. Kita dapat mengganti nilai awalnya dengan masukan user, yaitu variabel n. Nah, seperti biasanya, kakak-kakak tidak akan bisa mengerti jika tidak mencobanya sendiri. Maka, coba membuat beberapa pola ini. Pola ini adalah gabungan dari dua buah pola yang tadi saya jelaskan. Jadi, kakak-kakak bisa mencoba untuk memecah pola-pola ini. Misalkan contoh yang kedua, berarti polanya berupa satu segitiga dan berupa satu persegi panjang. Jadi kakak bisa menggabungkan algoritma yang tadi dari dua buah program. Dicoba ya kakak. Berikutnya adalah pengenal perulangan yang bernama while. Biasanya perulangan while ini digunakan jika ada lebih dari 2 syarat. Namun untuk contoh sekarang kita masih menggunakan 1 syarat. Ini adalah perbandingan antara menggunakan for dan menggunakan while. Jadi tata letaknya saja. Misalkan kalau nilai awal di while itu berada di atas dari kata while itu sendiri. Sedangkan kalau for ada di dalamnya. Ada di dalam kurung buka kurung tutup sebelum kurung kurawal. Kemudian syarat berada di mana? Syarat ada di kurung buka kurung tutup yang setelah kata while. Kemudian kalau di for i++, maka di while bisa juga menggunakan i sekarang sama dengan i yang tadi ditambah 1. Jadi penulisannya bisa sama seperti for, namun letak-letaknya berbeda untuk while. Nah, ini contoh penggunaan while kakak. Jadi di situ inisialisasinya i sama dengan 10. Kemudian selama i lebih besar sama dengan 0, maka masukkan nilai i. Jadi ketika i dimasukkan lebih besar dari sama dengan 0, maka while ini akan terus berjalan. Namun jika sudah dimasukkan negatif, maka while ini akan berhenti. Jadi while digunakan ketika kita tidak tahu benar berapa kali putaran yang harus dilakukan. Jadi putaran ini bisa diatur terserah dari masukan usernya. Perulangan yang ketiga adalah do while. Do while ini mirip dengan while, hanya berbeda pengecekannya saja. Jadi kalau di do while pemeriksaannya ada di bawah, sedangkan kalau while pemeriksaannya ada di atas. Jadi pemeriksaan syaratnya maksud saya kakak. Maka karena do ini langsung masuk ke dalam wilayah proses, maka do while minimal dilakukan sekali sebelum terjadi pengecekan. Sedangkan kalau while di atas sudah diperiksa, while syaratnya apa? Jika syarat tidak dipenuhi, maka tidak akan masuk ke dalam wilayah while. Sedangkan do while pasti dilakukan minimal sekali.
Kemudian jika syaratnya tidak memenuhi, maka perulangan ini akan berhenti. Nah, ini adalah perbandingan antara while dan do while. Jadi masalah posisinya saja ya kakak, namun memiliki perbedaan eksekusinya, di mana pemeriksaan di while itu terletak di atas sebelum wilayah pengerjaan, sedangkan untuk do while pengecekannya ada di bawah setelah minimal dikerjakan prosesnya 1 kali. Nah, ini contoh penggunaan do while. Biasanya digunakan untuk menu. Jadi di sini bertanya, apakah Anda akan berputar lagi? Jika dimasukkan Y, maka dia akan menjalankan putaran lagi. Namun jika dimasukkan selain Y, maka do while ini akan berhenti. Kita mengingat kembali bagaimana membuat flowchart. Nah, ini adalah contoh pembuatan flowchart untuk perulangan for. Coba dilihat simbolnya ya kakak. Untuk for, simbolnya adalah seperti itu. Nah, ini digunakan untuk menampilkan nilai I seperti contoh for yang sebelumnya. Semoga bisa dimengerti ya kakak. Jika ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan. Begitulah materi untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya kakak.